guys, welcome back to Boomcast The Movement. Dan hari ini Habib kedatangan salah satu tamu yang sangat luar biasa. Lahir di Yogyakarta, di mana yang satu ini adalah sutradara dan penulis skenario asal Indonesia yang namanya juga dikenal luas ya. Karena satu film yang bisa dibilang ini adalah Quarantine Tales segmen The Protocol. Dan ini juga beliau juga mengisi di sutradara sebagai seri web bertema zombie. Judulnya adalah Hitam, dan kemarin film beliau yang akhirnya masuk ke layar lebar, boleh kasih tepuk tangannya dulu, yaitu adalah Waktu Maghrib ya, di tanggal 9 Februari. Selamat datang Mas Sidarta Tata. Terima kasih undangannya. Panggilannya Mas Tata ya? Ya. Mas Tata, apa kabar? Baik mas. Pernah ke Surabaya Mas? Pernah sekitar 2010-an apa ya, lupa. 2010? Berarti hampir 13 tahun yang lalu Iya, kurang lebih segitulah. 2010 ke Surabaya ngapain main? Syuting? Band-bandan dulu. Oh dulu band-bandan? Iya. Asal dari band-bandan? Asalnya dari band-bandan. Oh. Dulu kan aku ya punya band, terus kita mainnya musik-musik hardcore gitu. Terus waktu itu kan tur Semarang, Malang, Surabaya gitu. Oh, 2010 ya? Terus habis itu sempat main juga ke sini, main karena memang aku sih sebenarnya udah lupa ya sama teman-teman yang ada di sini pada waktu itu, karena abis itu udah bener-bener lost kontak gitu. Tapi ini terakhir aku kesini tuh kalau nggak salah 2010 gitu. 2010 terakhir ya? Itu buat tour band ya berarti ya? Tour band. Masih jalan Mas bandnya Mas? Jalan-jalan enggak. Jalan-jalan enggak? Jadi kalau kadang-kadang kalau misalnya lagi pada bisa kumpul semua, terus pas kebetulan ada acara kita main-main gitu. Tapi kalau enggak ya udah, jadi hidup segan mati tak mau lah. Wah, mantap, luar biasa ya. Mas, Habib mau ngucapin secara pribadi selamat atas rilisnya Waktu Maghrib di Terima bioskop. kasih. Jadi teman-teman Habib juga, teman-teman di sini kayaknya juga udah pada nonton ya di tanggal 9. Udah nonton belum? Belum itu kayaknya tuh. Ya besok diajak Besok lah ya nonton. nontonnya. Besok pada nonton nobar bareng lah. Ada yang nge-review katanya filmnya bagus banget, katanya serem banget. Dikasih rating 9/10. Tapi gimana Mas, dari Mas Tata sendiri perasaannya akhirnya filmnya Mas Tata yang disutradarai sama Mas Tata sendiri masuk ke layar lebar gitu. Ya seneng sih. Maksudnya saya mengawali karir sebagai sutradara itu kan sebenarnya di tahun 2012 gitu. Itu awal. Sebelumnya memang saya animator, terus kemudian saya editor gitu. Sampai akhirnya di 2012 saya memutuskan pengen jadi sutradara gitu. Cuman memang medan perangku bukan di film pada saat itu, tapi di company profile yang akhirnya masuknya ke area TVC gitu. Jadi sepanjang 2012 sampai 2019 itu aku lebih banyak di TVC gitu. Sampai akhirnya 2019 aku dapat tawaran bikin satu series Tunnel gitu. Nah, cuman sebelum 2019 itu aku udah bikin 3 film pendek gitu. Nah, itu yang membawa aku menuju ke proses berikutnya, bikin series Tunnel, lalu kemudian Quarantine Tales, The Protocol, terus kemudian Hitam, lalu ada satu series di View namanya Write Me a Love Song, terus kemudian masuk ke Pertaruhan. Nah, baru sekarang ini. Gitu, layar lebar. Waktu Maghrib ya. Nah, memang sebenarnya kan prosesku bener-bener memantapkan untuk pengen ke layar lebar itu kan dari 2015 gitu. Cuman memang caranya nggak pernah dapat gitu. Karena kan susah ya, maksudnya masuk ke lingkaran industri perfilman itu tuh sesuatu yang susah banget sebenarnya. Jadi aku terus berproses gimana caranya gitu. Nah, dari 2015 sampai ke sekarang ini aku baru bisa dapat kesempatannya gitu. Ya dibilang senang, akhirnya aku bisa ngerilis film panjang yang dirilis di bioskop, ditonton oleh publik gitu. Nggak senengnya ya deg-degan gitu. Maksudnya proses film pertama, genre yang aku belum pernah sentuh, ini film ya maksudnya kalau bicara horor aku belum pernah ngerjain horor. Hitam itu kan thriller sebenarnya, tapi horor yang pure yang ngaget-ngagetin apa segala macam itu kan bukan mainanku sebenarnya gitu. Tapi karena memang aku juga senang, aku salah satu penonton film penggemar genre horor gitu. Ya bagaimana caranya aku mempelajari itu gitu. Di satu sisi aku bahagia bisa tayang, tapi di satu sisi ya semoga penonton bisa senang gitu. Meskipun memang ketika ketika ngedit kan pasti nonton filmku tuh kan berulang-ulang ya. Sampai 30 kali mungkin ya nonton filmku sendiri, sampai di titik kemarin aku gala premier aku menonton filmku jelek banget ya gitu. Sampai kemudian kemarin dirilis di publik, terus aku nonton di antara penonton tuh kayak aduh gak layak banget nih kayaknya nih gitu. Tapi ya gak apa-apa lah gitu. Maksudnya ini pengalaman dan ternyata beberapa orang suka, beberapa orang enggak gitu. Tapi ya itu kan udah aku lempar ke selera publik sebenarnya. Tapi dari penilaiannya Mas Tata sendiri, Mas Tata sudah nonton sama penonton-penonton yang ada di bioskop gitu kan, di premiernya gitu. Apa yang membuat Mas Tata ngerasa bahwa
ini kayaknya nggak deserve nih untuk tayang harusnya, atau tadi yang disebutin sama Mas Tata sendiri? Ya enggak sih, sebenarnya itu kan kegelisahan filmmaker, Mas. Oke. Kamu sebagai kreator, kita sebagai kreator pembuat film itu kan selalu tidak bisa merasa puas sebenarnya. Oke. Meskipun kemudian kalau orang-orang ya kayak aku membuat film dari awal semua orang suka gitu ya. Suka enggak gitu. Tapi di aku ya sebagai kreator kan harus selalu terus gelisah. Iya. Gitu. Setuju. Jadi itu yang membuat aku harus menjaga api itu harus menyala. Api energi bagaimana aku harus tetap membuat film tuh dengan cara kalau bagiku ketika aku rilis film orang bilang bagus, buat aku itu jelek. Oke. Gitu loh. Jadi kalau misalnya aku bilang filmku bagus itu jadi kayak prosesku selesai. Oh, gitu. oke. Aku jadi kayak udah mentok di situ dan aku nggak bakal bisa explore apapun lagi. Jadi Akhirnya jadi gampang puas gitu. jadi Mas, gampang ya? puas Oh, gitu. iya. Jadi aku selalu ya soal kekhawatiran bahwa film jelek apa segala macam kan itu sebenarnya perasaanku Iya. gitu. Tapi kan jajaran produser, jajaran tim, promo, marketing apa segala macam semua suka dan sekarang nyata gitu. Maksudnya di 2 hari pertama aja kita udah bisa dapat 125.000 penonton. Gokil. Nah itu kan capaian gitu loh. Iya. Aku merasa aku lega gitu. Meskipun ya aku sebagai pembuat aku nggak puas gitu. Iya. Udah itu biarin ada di perasaanku aja gitu. Nah, ini berarti waktu Maghrib sendiri film pertamanya Mas Tata yang akhirnya masuk ke bioskop gitu ya Mas. Iya. Secara kita ngobrolin soal proses produksinya gitu kan. Boleh dong Mas diceritain kesan-kesannya Mas Tata sendiri yang pada akhirnya merasa bahwa waktu Maghrib ini harus aku bikin seperfect mungkin karena ini akan masuk ke layar lebar gitu kan. Kesan-kesannya Mas Tata gimana? Waktu di set, waktu di proses produksinya sendiri? Beban. Artinya gini, kalau kita bicara medium dari karya-karya yang aku buat sebelumnya itu kan tuntutannya bukan di medium layar besar, gitu. Medium televisi ya, gadget ataupun televisi. Artinya kita bermain dengan sesuatu yang kecil, yang tidak membutuhkan, ya meskipun tetap detail itu penting gitu kan. Tapi ternyata ketika kita membuat layar lebar tuh ada perasaan-perasaan yang lain, ada detail yang lain dan ada beban yang lain gitu. Oke. Kalau kita bilang bahwa filmku akan tayang di OTT, itu kan jaminan penonton pasti selalu ada. Yeah. Karena OTT itu umurnya lebih lama gitu. Kamu akan film itu akan tayang dari 2019 sampai di titik 5 tahun kemudian tuh masih ada di itu di OTT gitu. Tapi kan sedangkan kalau kita bicara film panjang yang tayang di bioskop itu kan umurnya cuma 4 hari sebenarnya. Oke. Hari pertama kamu tayang dan kamu nggak achieve penonton itu hari kedua itu layarnya udah berkurang gitu. Oke. Sampai di hari Minggu penontonnya nggak ada, itu hari Senin udah dipastikan film itu hilang gitu. Oke. Nah, itu kan jadi kayak beban banget gimana sih ya cara menyuguhkan peristiwa atau adegan-adegan yang tepat yang bisa disukai sama penonton itu kan jadi harus benar-benar sangat dipikirkan detil itu. Jangan sampai itu membuat asal-asalan kita cara membuatnya gitu. Nah, itu yang jadi nggak boleh dilakukan gitu. Artinya jadi ya beban banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya kemudian aku terbebani dengan hal-hal itu, aku jadi nggak bisa lepas untuk membuat karyanya gitu. Makanya ya prinsip utamaku meskipun aku terbebani, tapi bagaimana caranya aku harus membuat ini bersenang-senang. Oke. Dengan cara bersenang-senang, syuting bahagia, nyenengin, bercandaan gitu-gitulah. Berapa lama Mas proses syutingnya itu? 16 hari 16 hari di Jogja. Jogja. Semua set di Jogja berarti ya? Semua set di Jogja dan sekitarnya. Jogja dan sekitarnya ya berarti. Yogyakarta dan sekitarnya ya. Ya. Tapi ini ada fun fact yang ditemukan sama tim Boomcast gitu kan. Katanya sih sempat ada beredar rumor bahwa ada satu talent, ini nggak tahu ya berapa talent ya. Ada talent di situ yang waktu ada di set itu katanya sempat kesurupan juga berarti. Itu sempat terjadi. Ya, aku tuh sebenarnya paling malas ya kalau bicara soal promo film tapi harus menggunakan gimmick mistis tuh aku paling malas jujur. Makanya kalau misalnya dari dari studio gitu atau dari tim marketing memanfaatkan itu sebagai promo tuh aku nggak gitu. Aku nggak posting itu sama sekali karena aku nggak mau itu menjadi salah satu gimmick yang memancing perhatian penonton. Ya filmnya aja gitu. Tapi ya udah itu kan persepsi marketing sama persepsi personal kan beda gitu. Cuman kalau soal kesurupan itu ya gitu. Maksudnya aku itu adalah orang yang sangat skeptis soal film horor yang akan tayang itu kan selalu menggunakan wah ada cerita horor apa nih di balik proses pembuatannya gitu-gitu. Itu kan selalu kayak gitu. Nah buat aku tuh ngapain sih ini kayak gini nggak penting gitu. Dan aku juga nggak percaya gitu-gituan. Sampai akhirnya aku syuting dan mengalami itu sendiri gitu. Maksudnya ternyata membuat horor di pedesaan itu tuh ternyata ya ini tuh sesuatu pengalamanku ya. Membuat adegan horor yang menggunakan unsur
mistis itu tuh ternyata mengundang energinya, sepertinya seperti itu. Make sense. Jadi di hari kedua kami syuting itu tuh sudah ada 1-2 orang kesurupan dan itu rumit banget sih, itu mengganggu syuting kita sampai 4 jam bahkan. Sorry, 1-2 orang itu berarti di luar talent, kru berarti? Enggak, talent. Oh, talent. Talent tuh hari pertama ada yang kesurupan, hari kedua ada 1-2 orang kesurupan. Setelahnya penampakan sampai penampakan kesurupan sampai syuting selesai. Bayangin aja setiap hari gitu. Dan aku juga ngeliat gitu, bahkan di siang gitu. Yang iya, pressure lah, bayang kayak awan-awan Besok gak samain? Hah? Besok gak samain? Ya besok. Oh besok ya? Iya. Gak wedi sana nih? Ya wedi, Diomongin Mas Ato tapi kan? kan rame-rame. Oh, rame-rame. Rame-rame. Tapi itu parah banget sih. Maksudnya bahkan tim makeup efekku pun sampai setiap hari dia mimpi buruk. Oke. Mimpi buruk dia tuh selalu disamperin sama kostum yang kita bikin gitu. Itu datengin tiap hari nyekek dia gitu katanya. Dan itu pun juga berimbas di setiap hari ketika dia kan punya mobil jemputan sendiri kan. Itu mobilnya tiap hari rusak. Ada aja berarti? Ada aja, jadi mobilnya rusak, akhirnya rusak ganti mobil yang lain dipakai sama dia, rusak lagi, ganti lagi, sampai 4 kali ganti mobil. Nggak tahu masalahnya apa, tapi itu terjadi gitu. Nah, biasanya syuting sing dulu arek cilik-cilik Mas ya. Iki demet-demet sing delok Mas. Ya ngono kae lah, itu sesuatu sing yo pengalaman gitu membuat horor. Makanya aku dalam hatiku aku bicara begini. Iki nek nganti filmku gak box office, aku gak meneh gawe horor. Iya. Karena aku kapok dengan pengalaman mistis yang kayak gitulah gitu. Tapi nek iso box office ya aku gawe meneh. Iya. Gitu. Iku supportnya Demet Mas asini Mas. Iya, di support Demet. Supportnya Demet asini. Ya, Kita geser ngobrolin soal perjalanan awal mulanya Mas Tata sebagai sutradara, apalagi di dunia perfilman dulu ya. Startnya itu dari mana Mas? Sebelum Mas Tata akhirnya duduk di kursi sutradara. Ya startnya dari editor. Dari editor dulu, terus animasi. Aku tuh dulu ngerjain apapun Mas. Maksudnya aku tuh nyablon bahkan. Semua yang berhubungan, karena kan aku seni rupa ya. Maksudnya seni rupa kan dituntut untuk mengerjakan apapun gitu. Maksudnya ilustrasi, desain, screen printing, terus sampai kemudian aku berkenalan dengan audiovisual. Awalnya animasi, yang kemudian berhubungan dengan multimedia, akhirnya ya video syuting mantan, bahkan aku pernah ngejalanin itu gitu. Semua dijalanin gitu. Cuman kan memang titik terakhir sebelum aku migrasi ke sutradara itu kan aku jadi editor. Gitu. Nah, ketika aku jadi editor kan berarti aku sering mengedit kerjaannya orang kan. Banyak pertentangan yang terjadi di situ. Artinya pas aku ngerjain ini menurutku ini pas gitu. Tapi ternyata sutradara bilang sama aku, ini nggak pas, harusnya gini gitu. Terus enggak dong Mas, harusnya gini gitu. Sampai kita ada debat yang akhirnya aku sadar bahwa oh ya aku cuman editor ya, aku bukan aku editor ya, aku bukan sutradara gitu. Akhirnya dari situ kok aku merasa aku pengen bikin sendiri ya apa yang aku pengen gitu. Terus ya di titik itu aku itu turning point hidupku. Aku memutuskan untuk gimana caranya udah aku keluar dari zona nyamanku. Aku pengen jadi sutradara gitu. Nah, tapi kan juga untuk menjadi sutradara yang bisa mendapatkan pekerjaan yang bonafit kan nggak gampang ya gitu. Jadi aku memulai dari ya misalnya aku syuting manten gitu. Aku syuting manten tapi klipnya aku bikin sesuatu yang bagaimana caranya juga tetap terlihat cantik, gak hanya sekedar dokumentasi gitu. Aku posting di YouTube gitu. Terus aku bikin company profile yang misalnya kita Indonesia adalah negara yang bla 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 gitu. Nah, itu nanti itu oke gitu aku delivery ke klien, tapi sisanya kemudian aku bikin edit sendiri yang bentuknya kayak model TVC gitu. Nah, jadi aku memang bermain dengan gimana caranya semua materi yang aku punya ini aku otak-atik menjadi sesuatu yang layak untuk dijual. Yang aku posting di YouTube, aku punya kompilasi itu sehingga setelahnya aku ke Jakarta bertemu dengan produser-produser nih aku kasih mereka semuanya gitu. Ya struggling lah. Selama 2 tahun tuh aku struggling buat ngasih sampel portfolioku sampai aku mendapat satu pekerjaan dari AIA waktu itu, asuransi, yang akhirnya membawaku sampai ke titik aku mengerjakan TVC brand-brand besar. Gitu. Nah, dari situ tuh udah mulai karirku di situ gitu. Nah, kalau bicara soal masuk ke film itu sebenarnya sesuatu yang tidak terprediksi. Karena aku jujur aku suka menonton film, tapi aku tidak pernah bermimpi menjadi sutradara film pada saat itu. Hanya karena memang pada saat aku punya di Jogja itu kan memang komunitasnya banyak gitu. Dan aku juga berkomunitas sama beberapa orang yang terlibat dalam satu komunitas. Jadi tapi aku tidak tergabung di dalamnya. Nah, kami itu memang kalau ngobrol kan suka
ngeritik film apa segala macam gitu. Ya dalam kondisi mabuk gitu kan, kalau ngomong kan macam-macam gitu. Sampai akhirnya ada satu hal, ada satu filmnya teman kita yang di situ tuh aku mengkritik filmnya tuh habis-habisan gitu. Pertanyaannya dari temanku adalah, emang kamu bisa bikin kayak gitu? Aku bilang, aku bisa lebih baik, aku bilang gitu. Terus apa kalau misalnya kamu nggak bisa, buktikan kalau kamu bisa bikin film. Aku bilang, dia bilang gitu kan, oke aku buktiin. Dan dengan kondisi yang setengah sadar aku bilang, akhir tahun kalau sampai aku nggak syuting film aku akan makan taiku sendiri, aku bilang gitu. Terus akhirnya paginya aku bangun, aku ngomong apa? Maksudnya aku baru sadar bahwa itu jadi harus aku lakukan gitu karena ya janji lelaki kan gitu. Akhirnya ya udah dari situ aku kemudian membuat film gitu. Wah, aku menulis naskah, cari ide segala macam sampai aku syuting di film panjang pertama yaitu The Messenger. Itu ada di YouTube. Nanti kamu bisa cek ya. Siap. Ketika aku bikin tuh aku merasa wah, ini nih masterpiece-ku nih, film pendek gitu, jadi keren gitu. Sampai kemudian 5 tahun berjalan dan aku melihat ulang filmku. Ini aku bikin apa sih? Gitu. Sampai aku melihat sesuatu yang aku banggakan tuh aku lihat tuh jadi kayak gak jelas banget ya aku waktu itu ya aku bikin ini. Nah itu yang membuat, tapi setelah itu aku jadi kecanduan gitu. Jadi gimana caranya? Itu bahkan aku jadi sangat struggling banget gitu. Soal keterbatasan uang gitu tuh jadi masalah kan. Tapi aku juga harus gimana caranya aku bekerja, aku ngumpulin duitku buat bikin film. Gitu. Jadi aku sangat militan karena aku mencintai film ternyata setelah aku mengalami proses pembuatan film pertamaku gitu. Nah, beruntungnya aku punya komunal yang bisa kemudian mendukung aku untuk membuat film gitu. Jadi setelah The Messenger itu aku membuat satu film pendek judulnya Natalan. Dari Natalan itu masuk ke 2015 itu di nominasi 5 besar film pendek FFI lah di 2015 gitu. Itu film kedua aku. Terus di 2018 itu juga karena aku pitching naskah di Dinas Kebudayaan Jogja, aku mengerjakan Lost Jogjakartos. Itu drama crime, itu film pendek. Nah, Lost Jogjakartos itu yang membuat identitasku muncul ternyata gitu. Maksudnya produser-produser Jakarta melihat, oh ini Tata nih kayaknya menarik juga ya. Dia berani gitu bikin film pendek dengan tema crime. Crime, action, drama gitu. Terus aku diajak bikin tunnel gitu. Sama Mas Iva Isfansyah waktu itu. Tak, kamu mau nggak kita partneran director yuk kita bikin tunnel. Ini adaptasi dari Korea gitu. Drama kriminal gitu tentang polisi yang menyelidiki kasus yang terjebak di masa depan gitulah, semacam itu gitu. Nah itu tuh dari situ kemudian aku mulai bersenang-senang dengan media film dan series gitu. Sampai pandemi terjadi, bang gitu kan, langsung semuanya lumpuh gitu. Bahkan aku jadi ya nggak ada pekerjaan, nggak ada apapun sampai akhirnya iklan pun enggak gitu. Jadi harus ngapain gitu. Itu yang jadi bingung banget pada saat 2020 kan. Nah, akhirnya dari situ karena memang jadi posisinya kita nganggur banget, aku punya satu tim yang namanya Penakawan. Kami ada 4 orang. Dan kami memang punya genre yang kesukaan nonton genre yang sama gitu loh. Nah, akhirnya kami 4 orang itu, aku Ahmad Fesdi Anggoro itu editornya Before Now and Then yang kemarin menang di FFI. Terus ada Fajar Marta Santosa, penulisku di Pertaruhan sama Sandi Paputungan. Nah, kami kemudian ketika kami sama-sama nganggur, kami memutuskan yuk kita ketemuan terus, kita coba develop cerita tentang zombie itu yang kemudian kami jual gitu. Jadi kita sepanjang hampir setahun tuh kita mendevelop cerita hitam itu. Kita develop jadi series, kita kasih ke 4Color jual ke Falcon mau gitu. Tapi budgetnya nggak gede gitu. Terus itu jadi satu taruhan yang lain gitu. Aku membayangkan sesuatu yang gigantik tapi dikasih budget kecil gitu. Gimana caranya itu harus terjadi, harus bisa gitu. Ya udah, karena kami punya energi yang cukup besar, ya kami buat. Nah, ternyata hitam itu yang membuatku mulai masuk ke peta industri. Gitu. Lalu kemudian aku berkenalan dengan Bang Joko Anwar yang kemudian mengajakku ke screenplay, kemudian dari screenplay aku mulai ke sekarang sama Visinema, ke Rapi Film, ke ya banyak studio besar di Jakarta yang kemudian bekerja bareng aku gitu. Akhirnya munculnya Mas Tata sendiri bisa sukses ya dengan waktu maghrib gitu kan masuk ke layar lebar gitu. Iya, ukuran sukses nggak tahu ya, tapi akhirnya berhasil. Akhirnya berhasil lah masuknya. Tapi dari ceritanya Mas Tata sendiri, script development itu berarti sangat-sangat penting banget ya Mas ya? Penting Mas. Dalam proses pembuatan film itu banget. Kalau menurut Mas Tata sendiri seperti apa? Apalagi ngelihat dari prosesnya Mas Tata sendiri dengan teman-temannya itu kan ngebikin
script developmentnya untuk film Hitam ya. Itu setahun ya. Itu kan waktu yang cukup lama gitu kan. Sepenting itukah dari kacamatanya Mas Atta seperti apa tuh? Ya penting banget. Bahkan kalau kita bicara soal dinamika OTT ya. Katakanlah Netflix, Disney, Amazon, View apapun itu yang ada di Indonesia sekarang. Itu kan proses development yang terjadi itu bahkan setahun 2 tahun. Iya. Buat naskah gitu. Karena memang kalau kita mau naskah itu kan roh dari film sebenarnya. Cerita yang baik itu kan penentuannya dari naskah. Yeah. Selanjutnya soal eksekusi kan itu soal directing dan soal bagaimana mengemasnya. Tapi kalau misalnya ceritanya sebagus apapun gambarmu tapi ceritanya nggak jalan itu kan jadi masalah gitu. Sayang gitu. Jadi memang kami itu selalu punya prioritas untuk membuat cerita yang bagus gitu. Jadi proses development itu jadi penting banget bagi kami untuk gimana caranya kita bisa membuat cerita yang bagus. Selain dari skrip, kita ngomongin soal waktu di set gitu kan. Director treatment, itu menurut Mas Atta urgensitasnya seperti apa sih Mas dalam sebuah produksi film gitu? Ya penting lah. Sangat penting. Director treatment itu kan menentukan signaturemu sebagai siapa. Iya. Gitu. Artinya misalnya ada cerita A. Pembuat cerita A itu bisa diinterpretasi sama sutradara A, sutradara B sama sutradara C itu dengan cara yang berbeda. Oke. Gitu. Nah, perbedaan cara masing-masing itu kan treatment mereka sebagai sutradara sebenarnya. Nah, kebetulan gitu. Kenapa aku itu dikenal oleh produser-produser Jakarta itu punya signature sendiri gitu. Karena rupanya bahkan mungkin aku tidak menyadari ya, tapi mereka itu selalu beranggapan bahwa Tata itu kalau bikin sesuatu craftsmanship-nya itu pasti unik. Katanya gitu ya, gitu. Kata mereka, bahkan tapi aku nggak mengakui diriku unik gitu. Tapi ternyata mereka punya itu. Nah, karena memang kalau kita bicara director treatment kan bagaimana kita bisa menyuguhkan sesuatu yang membuat orang itu tertarik untuk menonton sebenarnya gitu. Adegan ngobrol aja misalnya katakanlah. Kalau kita ya ini karena ini podcast ya yang penting kan informasinya. Tapi kalau dalam film kita hanya melihat adegan ngobrol kayak gini dan shotnya cuma 1, 2 doang. Ya orang akan bosen tidur gitu. Tapi bagaimana ya ketika adegan ngobrol ini jadi penting, tensinya tinggi. Misalnya kemudian kameranya akan muter nih. Terus untuk membuat ada tensi yang tinggi. Itu kan sudah punya impresi yang beda sebenarnya. Nah, soal hal-hal kayak gitu, penempatan bagaimana tensi itu berjalan, bagaimana ini menciptakan suspense, bagaimana ini menciptakan misteri atau tekanan atau romance, gitu kan punya mood dinamika pergerakan kamera ataupun set yang membutuhkan ketepatan untuk menciptakan itu menjadi sesuatu yang klik sama naskah sebenarnya kayak gitu. Nah itu penting banget gitu. Kayak misalnya sekarang di Hitam misalnya. Di Hitam itu yang kami bayangkan adalah budget A dengan kelasnya A. Ternyata ketika kita punya naskah A, konsepnya A, budgetnya C. Berarti kan aku harus turun ke C. Aku harus menurunkan egoku gitu. Tapi jangan sampai kemudian menurunkan ego itu jadi kelihatan murahan, enggak juga gitu. Jadi nah itu paling pentingnya filmmaker itu kan bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan situasi untuk kemudian kita bisa menciptakan kesempurnaan lewat keterbatasan. Nah itu yang paling penting. Nyusun strategi itu sangat penting. Nyusun strategi gitu. Nah itu treatment tuh jadi berperan di situ sebenarnya. Gitu. Tapi dari Mas Tata sendiri, sering sih Mas akhirnya bisa ngobrol juga sama Mas Tata karena ini mungkin boleh di-spill juga buat yang nonton Boomcast The Movement gitu kan. Mungkin Mas Tata boleh diceritain prosesnya ketika ngebuat film gitu kan yang pada akhirnya bisa tembus ke layar lebar. Itu seperti apa Mas? Maksudnya dari tadi Mas Tata sempat cerita struggle-nya seperti apa untuk ngasih skrip dan lain sebagainya, ngasih portofolio dan lain sebagainya. Tapi dari Mas Tata sendiri mungkin secara basic diceritain mungkin secara struktur ceritanya tuh harus gini atau mungkin ada yang harus dilengkapi atau seperti apa atau mungkin menjaga relasi dengan production house misalnya. Ini dalam konteks waktu maghrib ya? Iya. Oke. Nah 2021 setelah Hitam itu tayang trailernya, itu produsernya Rapi Film Pak Sunil langsung nelpon aku. Dia minta kenalan, terus kemudian dia nawarin pada saat itu, Tak aku tuh sempat beli satu IP dari YouTube, judulnya Film Pendek Waktu Maghrib gitu. Kamu tertarik nggak buat ngerjain? Dia bilang waktu itu kayak gitu. Tapi kan pas itu tuh aku udah punya jadwal gitu sehingga kami tidak jadi bertemu karena memang aku sibuk, Pak Sunil juga sibuk ya, beliau pasti sibuk gitu kan. Terus akhirnya kita nggak pernah ketemu gitu. Nah di 2022 pertengahan tahun semester 1 akhir semester 1 itu dia kembali menghubungi gitu. Tak ini tuh
kamu masih mau kerja ini nggak? Ini belum ada yang ngambil nih gitu. Oke. Treatment ceritanya udah ada gitu. Terus pada saat itu karena memang posisinya oke nih saatnya film panjang gitu. Karena aku series sudah jalan 4 kali kan. Gitu terus akhirnya aku memutuskan untuk ya udah Pak yuk kita coba gitu. Nah pas begitu aku baca itu potensinya menarik gitu. Cuman kan karena memang darahku sebenarnya bukan di darah horor gitu. Tapi itu sinopsisnya memang sangat horor banget gitu. Klasik horor. Tapi aku tuh karena aku suka thriller kan gitu. Terus aku juga bilang sama Pak Sunil, Pak boleh nggak kalau misalnya Bapak emang nyerahin project ini ke aku boleh ikut ngedevelop ceritanya nggak sama penulisnya gitu. Jadi oh boleh banget gitu, silahkan kamu kita bikin tapi intinya kita punya konsep soal lokalitas yang harus diutamakan, roh dari kejawaan ini yang harus bisa muncul gitu. Ya akhirnya kemudian aku mendevelop cerita itu sama Mas Aga itu penulisnya, Aga Syahkarim, Khalid Khashoggi sama Bayu Kurnia itu mereka penulisnya, tim penulis. Sehingga sekitar hampir 4 bulan kami mendevelop cerita itu. Bolak-balik tulis ulang, bolak-balik terus. Jadi prosesnya panjang banget. Ya 4 bulan lah, tapi 4 bulan tuh kita intens banget buat ngerjain itu gitu. Nah, sampai titik itu ketika kemudian kita udah jadi ya udah kita ya kita present ke Pak Sunil sampai akhirnya jajaran tim kreatifnya Rapi Film bilang bahwa itu oke, yuk kita ini udah siap diproduksi gitu. Nah, dari situ kan tentu saja produser juga punya insting jualan kan. Bagi studio kan yang penting bagaimana caranya kita bisa membuat sesuatu yang bisa dijual gitu. Makanya mereka pasti menaruh perspektif bagaimana biar ini menjadi sesuatu yang laku di penonton gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan itu tuh. Gitu. Kita sebagai seorang filmmaker industri kita harus tidak boleh mengutamakan ego kita. Karena kita hubungannya dengan orang banyak. Kita bikin film, kita bikin karya, tapi kan someone behind kita tuh making money kan. Iya benar. Ya kan orang-orang membuat uang dari film kita. Business, jadi nggak bisa kemudian kita membuat sesuatu yang asal-asalan itu nggak bisa. Ada perhitungannya. Karena yang investasi yang dikeluarkan juga uang miliaran, bukan ratusan ribu gitu. Ya itu yang kemudian kita harus saling menjaga. Bagaimana kita harus berkompromi, kita harus bisa meskipun kemudian ada debat ya dilakukan dengan cara yang menyenangkan sehingga situasi produksi itu tetap terjaga gitu antara aku dengan stakeholder, antara aku dengan cash, antara aku dengan kru gitu itu harus benar-benar ada komunikasi yang terus terbangun gitu karena itu jadi penting banget gitu. Ya udah kalau misalnya kemudian kita bisa menjaga soal stabilitas komunikasi yang bagus, kita bisa deal dengan kebutuhan produser untuk jualan film, ya syutingnya jadi fine-fine aja gitu. Ya cuman memang ya persoalan budget kan itu sesuatu yang aktual ya, selalu terjadi gitu. Artinya di posisi-posisi tertentu tuh kita selalu ini duitnya kurang. Tapi sampai kapanpun kita akan selalu merasa kurang. Hari ini kamu dikasih 1 M buat produksi kamu merasa kurang, besok kamu dikasih 10 M kamu pasti merasa kurang juga. Gak bakal ada ukuran kapan itu bisa pas sebenarnya gitu. Jadi ya udah kita memanfaatkan bagaimana caranya memaksimalkan sumber dana yang ada gitu. Ya prosesnya kurang lebih kayak gitu sih. Kalau dari Mas Tata sendiri nih ya, berarti sebenarnya dari ketika kita bikin film dan kita ngomongin soal bisnis ya, itu sebenarnya harus sinkron ya Mas ya? Harus sinkron betul. Dari pandangannya Mas Tata sendiri melihat orang-orang yang mungkin merasa bahwa tadi Mas Tata sempat infoin kalau misalnya kita nggak boleh ibaratnya kalau dalam bahasa Jawa sakarepe dhewe. Iya. Karep-karepmu dhewe karena kan kita berhubungan dengan bisnis juga gitu kan. Betul. Dari kacamatanya Mas Tata sendiri melihat bisnis dan film di tahun 2023 ini. Karena Mas Tata sendiri sudah mengalami itu gitu kan. Itu seperti apa sih Mas? Ya kalau saya pikir di tahun ini tuh bisnis film semakin membaik sih. Maksudnya pasca pandemi ketika kemudian KKN di Desa Penari itu muncul, itu kan membuat geliat sinema Indonesia menjadi kemudian naik lagi gitu. Nah, cuman memang problemnya ya, problem yang sampai saat ini aku juga sadari, ketika horor kembali naik daun, maka kemudian patokannya adalah horor terus gitu. Nah, sebenarnya itu menjadi sesuatu yang jadi kadang kita nggak bisa punya tawaran yang lain ke penonton gitu loh. Karena jadi ukurannya horor terus. Tapi ya bagaimana gitu, maksudnya demi menjaga stabilitas industri yang sehat, ternyata yang baru kebeli cuma horor gitu. Nah, masalahnya kan jadi
genre yang lain gitu jadi tenggelam sebenarnya. Yang itu sebenarnya menurutku nggak sehat juga. Nah, ini yang jadi agak rumit. Bagaimana kemudian untuk beberapa tahun ke depan kita harus tetap membuat ragam genre itu tuh tetap terjaga gitu loh. Nah, itu yang agak susah sebenarnya. Aku hari ini aku menciptakan horor, tapi aku juga bisa bilang bahwa aku juga jenuh dengan horor sebenarnya hari ini gitu kan, karena memang terlalu banyak film horor. Tapi ya gimana, kebutuhan market kita lagi pengen itu sebenarnya, market penonton tuh lagi pengen itu. Kelihatan banget kok ketika sekarang aku rilis waktu maghrib, tiba-tiba ada Gita Cinta dari SMA yang juga naik juga lagian, tapi ternyata tenggelam sama filmku gitu. Nah, ya itu yang jadi sebenarnya nggak sehat gitu. Nah itu sih aku lagi berharap bagaimana ya, semoga nanti kedepannya itu tuh genre-genre yang lain itu akan mendapat tempat yang punya ukuran jumlah penonton juga sebenarnya gitu. Kayak kalau misalnya nggak tahu di Surabaya masih tayang apa enggak. Ada satu film judulnya Autobiografi. Oh tahu. Itu thriller dan itu menarik banget, itu dia menang di banyak festival di luar negeri gitu. Dan ketika film itu datang dan aku menonton pertama kalinya di Jogja Netpack Asian Film Festival, itu film yang sangat luar biasa bagus banget itu. Tapi ternyata begitu kemudian ya karena soal masalah keterbatasan promo, keterbatasan layar, film itu tidak bisa mendapatkan jumlah penonton yang pas, yang bagus gitu. Nah, itu juga yang sebenarnya padahal film itu tuh bagus banget gitu. Itu alternatif lain selain horor yang bagus gitu. Terus kemudian Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang mendongkrak lah. Ada drama yang muncul yang ternyata juga punya segmen penonton lain yang jumlahnya juga bisa gede gitu, dan itu bisa sampai 1 juta lebih harapanku gitu. Karena itu juga akan menumbuhkan harapan ragam menonton pilihan menonton yang lain gitu loh. Nah, harapanku sih ke situ sebenarnya. Tapi sebenarnya as a filmmaker join the trend, is it okay or not, Mas? Oke. Oke. Is it okay? Selama kemudian kita masih bisa menjaga kualitas, menurutku oke-oke aja gitu. Tapi ya itu kalau terlalu banyak kan kadarnya terlalu banyak itu kan gak bagus juga. Kamu makan gula itu enak, tapi kalau mau terlalu berlebihan kamu diabetes. Benar. Kamu makan bebek itu enak, kamu berlebihan kamu kolesterol tinggi, kan gak bisa juga kayak gitu. Jadi follow the trend itu gak ada salahnya. Tapi bagaimana kamu bisa menjaga kualitas dan harapannya ya tetap tidak terlalu berlebihan juga. Menurutku itu tahu sih. tracknya ya berarti ya. Iya, tahu tracknya, benar tahu tracknya gitu. Ini ada pertanyaan dari followers Mas Tata ya. Ini Habib mau bacain dulu. Yang pertama, share dong Mas kesulitan waktu syuting film Pertaruhan The Series dong Mas. Series Pertaruhan The Series. Wah, itu rumit banget sih. Itu rumit banget karena syutingku ada di 3 kota, di Jogja, Jakarta, Semarang. Terus kan itu itu kan genre action kan. Action yang melibatkan hampir sekitar 3.000 orang. Isinya tawuran antar preman pasar, tawuran antar debt collector sama preman pasar, tawuran di penjara, ada narapidana, terus fighting scene gitu. Itu sesuatu yang rumit banget sebenarnya, tapi karena aku seneng action gitu, jadi energinya juga gede juga. Tak kira seneng tawuran kan Mas? Ya dulu. Oh dulu ya? Ya masa muda kebawa kan. Ya berarti ya. Itu makanya yang menarik. Aku ingin ketika kita punya pengalaman empiris kan kita bawa ke dalam dunia kesenian kan jadi punya nyawanya gitu. Nah itu. Nah kalau bicara soal kerumitan ya itu menciptakan fighting scene itu tuh sesuatu yang selalu rumit gitu. Oh gitu ya. Tapi ada satu scene yang mungkin kalau misalnya pada nonton ya di episode 3 itu kan aku bikin tawuran di bawah jembatan, terus ada kereta lewat, terus kemudian ada tuburkan antar geng gitu yang perangnya di pinggir rel kereta. Nah itu bikin adegannya deg-degan banget sih, karena di pinggir rel kereta api kita melibatkan hampir sekitar 150 orang aku agak lupa di situ. Terbagi dari ini rel kereta, kubu 1 di sini, kubu 2 di sini. Setelah kereta lewat, jadi kubu 2 harus nyerang ke sini gitu. Wah itu koordinasinya gila sih, melibatkan. Rel keretanya aktif Mas? Aktif, makanya kan adegannya itu adalah jadi misalnya kamera dari sini ya, kamera dari sini, ini tuh harus kelihatan kosong dulu. Semua orang tuh ngumpet di balik pilar-pilar gitu. Nah ketika kereta lewat, ini kan waktunya cuma 12 detik. Nah ketika kereta lewat dalam waktu 12 detik, ini semua orang yang ngumpet di sini itu harus lari. Jadi ketika keretanya hilang, itu mereka udah harus muncul gitu loh. Nah ketika mereka udah harus muncul, mereka akan lari nyebrang kereta, nyebrang rel kereta, terus langsung mulai perang gitu. Nah itu tuh proses koordinasinya rumit banget dan deg-degan banget karena
dari KAI sendiri membatasi ini maksimal sekali aja mas, sekali take ya. Karena kalau misalnya memang ini berulang, kami yang akan jadi masalah dengan polisi pada saat itu. Jadi mereka memberikan kami waktu sekali. Nah di waktu satu kali itu aku mengumpulkan semua orang dan aku harus teriak-teriak sama 150 orang untuk ngomongin ini pokoknya kalau misalnya ada yang ketawa satu ini merusak semuanya, aku bilang itu. Kalau sampai ada yang ketawa ini urusannya sama aku bilang itu. Itu aku udah nggak urusan sama 150 orang di situ karena hubungannya memang sama keseriusan mereka masing-masing. Tapi begitu kemudian adegan itu terjadi, wah gila sih itu energinya, wah nangis aku mas. Scene itu selesai tuh langsung wah gila itu. Wah aku bian gitu. Oh ya sebenarnya itu pertama kalinya aku bikin adegan kolosal soalnya. Gitu. Oh tapi keren sih mas. Itu setelah kereta lewat berarti langsung ber gitu. Iya. Dan parahnya ya maksudnya kalau misalnya kalian nonton pertaruhan itu kan nggak ada kontrol bahasa, nggak ada filter bahasa gitu. Maksudnya di naskah tuh paling mentok tuh cuma gitu. Tapi ternyata ada semua keluar ya? Ya semua keluar lah. Gitu. Nah si Julio Parangkuan tuh begitu kereta selesai dia ada paling depan malah ngomongnya gitu. Kenceng banget terus tawuran gitu. Wah dia malah pakai ngomong kayak gitu lagi. Maksudnya gue takut di ini kan sama pihak video waktu itu sama screenplay. Mas ini nggak bisa kata-kata kayak gini gitu. Nah tapi begitu kita udah jadi karena kan ternyata semua orang jadi nyaman ngomong kayak gitu. Karena mereka mendalami karakter sebagai preman kan. Preman ngomong apapun gitu. Nah terus pas aku ketemu sama pihak dari video dia ngomong ini ada beberapa maki-makian ya gitu kan. Kan dia ngeliat rases videonya kan. Iya nih mbak aku bilang gitu. Itu kayaknya besok harus kita sensor deh. Aduh padahal tuh setiap dialog tuh pasti ada gitunya gitu. Nah terus akhirnya ya udah deh kita sensor aja mbak gitu. Terserah lah aku bilang gitu. Ternyata beberapa hari kemudian kita nggak bisa sensor nih. Kayaknya kita putuskan untuk kita pakai semua bahasanya gitu. Lah emang kenapa? Nggak bisa disensor. Ya maksudnya ngomong dikit tuh pakai Ya masuk iya masa tadi terus kan gitu kan. Terus mereka juga bingung gitu. Udah nggak usah disensor ya. Udah nggak usah disensor berarti. Ya, aku seneng aja gitu. Akhirnya malah jadi organik banget gitu. Malah lebih kerasa ya berarti. Lebih kerasa. Sebagai lebih kerasa. Ya itu jadi nah rohnya di situ. Itu yang membuat jadi semua orang jadi kayak seneng tuh karena memang dialog yang terjadi natural banget gitu. Oke, masuk hati itu karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya. Gak mungkin kan namanya preman basah. Benar. Gitu. Selanjutnya ini dari followersnya Boomcraft ya. Menurut Mas Tata, film terbaik itu film yang seperti apa Mas? Waduh film terbaik aku gak tahu Mas. Film baik banyak, film bagus banyak, film jelek banyak. Kalau yang terbaik itu sampai saat ini tuh aku gak punya ukuran untuk itu. Dari Mas Tata sendiri? Kalau dari aku sendiri banyak gitu. Tapi yang paling aku seneng banget itu Old Boys-nya Park Chan-wook, Parasite-nya Bong Joon-ho, Trainspotting-nya Matthew Vaughn, sama film-filmnya Guy Ritchie yang awal-awal. Oke. Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch itu aku suka lah. Itu yang paling terbaik kalau menurut itu yang versinya Mas Tata ya? menginfluence aku menjadi filmmaker. Aku selalu suka dengan film-film Inggris. Aku tuh sangat dekat dengan kultur Inggris, dengan kultur anak-anak skinhead, kultur anak-anak casual, anak-anak bola gitu. Makanya kayak film-film mereka seperti Away Days, This is England, Green Street Hooligan itu tuh aku connect karena memang aku di Jogja kan aku mainnya sama skena mereka juga. Aku tahu bagaimana cara ketika kemudian ada ada akulturasi dari budaya Inggris yang dibawa ke Indonesia, turunnya kan ke anak-anak itu kan. Bener. Sehingga kalau kamu nonton Lost Yogyakarta itu kan aku mencoba menggunakan unsur itu. Stylenya anak-anak skinhead yang ada aku masukin ke dalam jalanan. Yang aku tabrakin sama preman pasar, aku tabrakin sama seorang politikus, aku tabrakin sama polisi gitu. Jadi aku hanya pengen memperlihatkan soal ragam karakter manusia yang ada di Jogja pada saat itu lewat Lost Yogyakarta gitu. Next, ini yang terakhir Mas. Mas, kamu pernah bikin film romance gak sih Mas? Write Me Love Song itu romance. Ini pertanyaannya adalah, kalau Mas Tata disuruh pilih film action atau film romance? Action lah. Of course action ya? Action lah. Kenapa Mas? Ya darahku di situ. Aku sangat suka dengan film action. Meskipun next projectku ini aku belum bisa bilang apa tapi next projectku akan ada romance-nya. Adventure, ada romance-nya gitu. Jadi ya aku sih suka aja romance yang tidak murahan tentunya gitu. Tapi kalau pilihannya adalah apakah itu romance dan action ya aku milih action. Tapi bukan berarti kemudian di film action tuh gak ada romance-nya gitu. Karena bahkan ketika aku membuat pertaruhan kan ada romance-nya juga.
aku membuat scene-scene romance juga dan justru scene romance itu yang akan menggenapi ceritanya gitu. Action kalau hanya action doang ya nggak ada yang asik kan. Pasti ada romance kan gitu. Romance kalau cuma romance doang juga nggak ada asiknya gitu. Jadi kalau tengkar ciuman dulu. Iya, biasa itu kan menarik ya gitu. Itu jadi bumbu gitu. Kok ngambung terus saya kayak budal-budal tawuran. Kan dulu wong diantem itu saya bosen loh. Bareng ngantem kan cuman wah kan asik gitu. Mixed feeling. Iya. Saya getin soalnya Mas. Iya, iku apik serius. Maksudnya kenapa aku juga senang sama film-film Korea? Kenapa Korea itu jadi semenarik itu? Karena mereka benar-benar bisa banget mix feeling itu gitu. Untuk scene 2 misalnya, scene 2 tuh kamu dilihatin sebuah adegan yang action banget, tapi kemudian scene berikutnya kamu langsung melihat romance yang se-cute itu gitu. Itu tuh sesuatu yang anjing ya, Korea tuh bisa banget bikin sesuatu yang mempermainkan perasaan kita gitu. Orang-orang jadi akhirnya suka ya Mas ya? Suka gitu. Aku suka, tapi bukan K-drama ya, Korea yang film ya. Itu Tren Tubusan? Tren Tubusan tentu saja suka. Tapi kamu kalau lihat film-filmnya siapa sih aku lupa sutradaranya Man from Nowhere itu ada. Oh tahu. Nah itu ya film-film Korea tuh sebenarnya kalau kita mau lihat lebih dalam lagi tuh banyak banget yang bagus ya gitu. Atau film-filmnya Bong Joon-ho misalnya gitu. Itu keren. Next berarti ini Mas Tata lagi proses mau bikin sebuah karya ya berarti Mas ya? Film lagi. Adventure dan romance ya? Ya. Semoga lancar semuanya Mas Tata. Terima kasih banyak sudah mampir ke Boomcast, The Movement ya, tepuk tangan. Mas Tata boleh promo dong, waktu maghrib. Silakan. Buat teman-teman yang di Surabaya dan sekitarnya, film Waktu Maghrib tuh masih tayang di bioskop-bioskop nih, di XX1, CGV sama Cinepolis. Jadi kalau misalnya kalian punya waktu luang, nonton lah, ramein biar nanti penontonnya semakin banyak dan aku masih bisa bikin film lagi yang semakin bagus lah gitu. Nonton ya semuanya ya. Oke. Mas Tata terima kasih banyak, sukses selalu ya. Terima kasih. So yang pasti Boomcast jangan lupa untuk like, subscribe dan turn on notification. Jangan lupa komen juga pastinya. See you on the next episode di Boomcast The Movement.